Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asira Husain SPD. Saya sebagai Kepala SDN Impres 1 Lolu Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang peran kepala sekolah sebagai penggerak perubahan dengan judul Penerapan Growth Mindset dalam meningkatkan budaya positif di SDN Impres 1 Lolu Palu. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, apakah sekolah Anda sudah termasuk yang menerapkan kurikulum merdeka? Nah, jika iya, bagaimana peran kepala sekolah dalam pendampingan implementasi kurikulum merdeka? Implementasi kurikulum merdeka, kepala sekolah dan guru adalah kunci keberhasilan dalam perubahan paradigma pendidikan di sekolah. Bapak Ibu guru yang hebat, SDN Impres 1 Lolu Palu terletak di tengah pusat kota Palu yang berdekatan dengan perkantoran. Semua pendidik yang ada di SDN Impres 1 Lolu Palu berlatar belakang sarjana pendidikan dan bahkan ada S2. Namun, dari hasil analisis data, rapor pendidikan untuk literasi dan numerasi masih di bawah kompetensi minimum. Situasi yang terjadi di lapangan, guru masih banyak yang anti perubahan atau berada di zona nyaman. Selaku kepala sekolah sekaligus pemimpin pembelajaran, saya harus lebih reflektif dan adaptif dalam menghadapi kondisi dan permasalahan yang terjadi di sekolah, agar peserta didik tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam pembelajaran sesuai dengan konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Berjalannya waktu dalam penerapan kurikulum baru, tentu hal yang tidak mudah bagi kami untuk melaksanakannya. Guru masih banyak yang bingung terkait pembuatan modul ajar, masih banyak yang terbiasa dengan pola lama yang hanya mengandalkan buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar, serta kurang kreatif dalam pengembangan materi pada saat pembelajaran, jarang menggunakan media pembelajaran. Hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka yang diharapkan guru sebagai fasilitator serta dapat mengembangkan potensi dan minat bakat peserta didik agar mereka bisa menjawab tantangan sesuai perkembangan zaman pada era abad 21. Oleh karena itu, sebuah inovasi dan motivasi harus tumbuh dari seorang kepala sekolah untuk mendorong ke arah kemajuan yang lebih baik sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah yang orientasinya mewujudkan peserta didik yang unggul dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah agar guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan? Jawabannya adalah seorang kepala sekolah harus grow mindset. Menghadapi karakteristik beragam yang dimiliki oleh guru, saya melakukan beberapa hal di antaranya. Melakukan pendekatan secara emosional dan pendampingan secara terus-menerus, memberikan contoh teladan serta selalu berpikir positif. Saya harus menghargai dan menerima dengan hati terbuka apa yang menjadi keluhan-keluhan dan kritikan serta saran yang muncul dari mereka. Serta yakin semua guru memiliki kompetensi dan talenta yang berbeda untuk dijadikan sebagai aset dalam membangun pengembangan sekolah. Saya harus memahami mereka dan menjadi pendengar aktif curhatan yang disampaikan, yang artinya bagi guru pun berlaku pembelajaran berdiferensiasi sehingga berdaya sesuai kemampuan dan kelebihan masing-masing. Untuk menjawab tantangan yang sering terjadi dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka, saya menginisiasi membentuk komunitas belajar sebagai wadah tempat berdiskusi, berkolaborasi, juga berbagi praktik baik. Kami membangun komitmen bersama untuk melaksanakan pertemuan komunitas yang dijadwalkan 2 kali seminggu. Kegiatan tersebut berisi tentang program rutinitas yaitu refleksi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran di kelas, serta siapapun boleh memimpin atau memulai awal diskusi dan tempatnya pun kadang di luar sekolah sesuai kesepakatan. Dalam belajar bersama, kami membuat kesepakatan komunitas yang wajib dilaksanakan, yakni bagi siapapun yang telah selesai mengerjakan topik di platform Merdeka Mengajar secara kreatif dapat memaparkan di depan teman-teman untuk mendapatkan umpat balik
yang tujuannya untuk pendalaman materi atau modul-modul yang telah dipelajari. Dampak dari aksi yang telah dilakukan adalah perubahan budaya positif dari guru dan juga peserta didik, khususnya pada guru, yakni lebih kreatif dan berinovasi dalam pembelajaran di kelas yang berdiferensiasi. Contohnya, guru sebelum mengajar melaksanakan asesmen yang tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal belajar dan profil gaya belajar peserta didik, serta memanfaatkan prasarana yang ada di sekolah, yakni proyektor untuk membuat presentasi materi ajar dengan PowerPoint dan evaluasi hasil belajar dengan menggunakan kuisis mode kertas, sehingga guru semakin paham perihal penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik konten, proses, dan produk, yang di dalamnya pembelajarannya tercipta kesetaraan belajar bagi semua peserta didik, sehingga adanya kesuksesan belajar dari peserta didik dalam meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajarnya. Demikianlah praktik baik saya pada kali ini. Semoga bisa menginspirasi bagi sahabat kepala sekolah dimanapun berada. Perubahan hanya akan bisa terjadi dengan mulai dari belajar dari diri kita sendiri dan menghargai karya orang lain. Semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.